Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti, istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Seorang pemimpin masyarakat, terutama otonomi daerah DKI, harus memperjuangkan segala sesuatu untuk melindungi warganya. Jangan sampai gara-gara pandemi ekonomi hancur, dibiasakan online, UMKM hancur, dan kemudian rakyat ditakut-takuti. Bagaimana akan menuju ke kota global yang sejati kalau hati rakyatnya disakitin, pikirannya dirusak, dan badannya diracunin. Itulah pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi atau kota kabupaten. Terjadi perbedaan pendapat itu biasa, ya. Kita perdebatkan di ruang-ruang yang sifatnya politik, ruang-ruang yang sifatnya bisa menginfokan bahwa ada perspektif lain mungkin dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sekelas seepik yang namanya pandemi. Tapi ujung-ujungnya pemimpin kalau sudah mengambil keputusan di level pusat, maka yang namanya gubernur harus taat. Maka yang namanya bupati, wali kota harus taat, karena dalam pengelolaan krisis memang harus satu komando. Solus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, bukan begitu Ibu Zuro? Oleh itu, jangan adigium itu digunakan dengan cara yang terbalik. Seolah-olah ingin menyelamatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Tetapi udang di balik batunya adalah sebaliknya ingin menghancurkan rakyat. Sehingga rakyat semua menjadi tidak bisa hidup dan bahkan akan menjadi budak. Halo, selamat pagi sahabat TV, selamat pagi Kenia. Selamat pagi Oscar. Tadi kita sudah lihat cuplikan dari debat calon gubernur Jakarta semalam ya. Tapi pastinya ini kalau Senin pagi nanti kita juga akan hadirkan lagi nih janji-janji dari calon gubernur lainnya di Lensa Indonesia Pagi ya. Tentunya. Nah tapi kalau biasanya Senin pagi itu kan suka malas bangun ya Oscar ya. Nah jangan dong kali ini awal pekan. Jadi ayo sahabat bangun ya. Betul. Untuk menyaksikan Lensa Indonesia Pagi sebelum kamu beraktivitas. Iya dan kami sudah menyiapkan sejumlah informasi diantaranya dari dunia olahraga di mana Martin Pas yang sudah kembali mulai latihan ya untuk persiapan memperkuat timnas tentunya. Kita tunggu aksinya nanti ya. Ya udah langsung saja kita saksikan Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Kali ini bersama saya Kenia Gusnaini dan saya Oscar Haris. Ya sahabat RTV dari debat perdana Gubernur DKI Jakarta Minggu malam. Tadi kita juga sudah sempat lihat cuplikannya ya. Ini calon Gubernur Pramono Anung dan Ridwan Kamil sepakat tentang pentingnya ekonomi kreatif bagi generasi Z atau Gen Z nih Oscar. Iya ini tapi ada yang berbeda juga nih sahabat dan juga Kenia. Di mana Ridwan Kamil mengangkat coworking space dan kopi gratis. Sedangkan Pramono Anung mengangkat cara pemerintah mendukung talenta Gen Z dari level kelurahan. Kalau saya menjadi gubernur Jakarta, maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan. Dan untuk itu, 2 hari di kantor, 3 hari di rumah. Dan mereka bisa bekerja dengan baik. Saya ini diajarin karena maju gubernur ini oleh anak-anak saya, oleh teman-temannya. Yang dulu tidak pernah terbayangkan. Termasuk persoalan ekonomi kreatif yang begitu saya diajak jalan-jalan ke Car Free Day. Ada yang namanya tukang foto. Dan mereka ternyata besar sekali komunitasnya. Dan mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Itulah yang harus dilakukan oleh para Gen Z. Dan saya akan mendukung untuk itu. Terima kasih. Secara teknis, kalau mereka kena PHK, pasangan Ridho akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan. Sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Setuju work from anywhere, bedanya insya Allah pasangan Ridho akan memperbanyak coworking yang sewanya gratis buat Gen Z di Jakarta.
termasuk minum kopinya, karena Gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal, nanti kita kasih gratis kopinya. Yang berikutnya adalah mari fokus ke kekuatan ekonomi baru, yaitu ekonomi digital, ekonomi kreatif yang akan berbeda dengan ekonomi orang tuanya yang sifatnya 9 to 5. Saya meyakini para Gen Z ini tidak perlu semata-mata diberi gratis kopi, tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana talenta-talenta mereka disupport oleh negara dan negara hadir untuk itu. Saya tidak membayangkan dari hal-hal kecil, ekonomi kreatif di tingkat Gen Z ini luar biasa. Bahkan saya membayangkan kalau para Gen Z ini dilebatkan untuk panggung-panggung di Karang Taruna, mereka jadi IO masing-masing di kelurahannya. Itu akan menjadi sesuatu income atau pendapatan baru bagi para Gen Z dimanapun para Gen Z itu. Tuh diinget ya janji-janji para calon gubernur DKI Jakarta ya. Iya, tentunya dinantikan nantinya Iya. ya, kalau terpilih nanti. Nah ini menarik juga ya Ken, cara masing-masing kandidat memikat hati para pemilih dalam debat tadi. Pasti dong Oscar, nggak cuma di Jakarta aja nih, di daerah lain juga seperti itu. Seperti para calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur yang terus mencari dukungan masyarakat. Nah ini kira-kira bagaimana strategi mereka untuk memenangkan Pilgub 2024 ini? Yuk kita lihat bersama. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak menghadiri rapat konsolidasi pemenangan Pilgub Jatim 2024. Khofifah berpesan agar relawan dan tim pemenangan menjaga politik santun selama masa kampanye. Ia meminta tim pemenangan fokus mengajak masyarakat untuk memastikan mereka menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Kita mengkonsolidasikan di sangat banyak elemen-elemen strategis, apakah yang kemudian menamakan diri sebagai relawan tertentu atau mereka tanpa harus punya sebutan tertentu, tapi insya Allah mereka sudah dalam satu pergerakan di dalam pemenangan Khofifah Emil. Sering kami melakukan itu. Jika dilihat dari kekuatan koalisi saja, jumlah kader dari 15 partai pengusung mencapai 865.000 orang atau 2,76% dari total daftar pemilih tetap di Jawa Timur. Jumlah tersebut menjadi angin segar bagi pasangan Khofifah Emil, apalagi jika mesin tiap-tiap partai dioptimalkan untuk menggait suara pemilih. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah menemui paguyuban saudagar Bawean dalam peringatan Maulid Nabi di Surabaya. Luluk menekankan tentang pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat Bawean. Luluk menginginkan Bawean yang merupakan penghasil ikan terbesar ketiga di Jawa Timur disediakan fasilitas yang memadai. Termasuk hal-hal lain yang terkait dengan pemeliharaan ekosistem hayati yang ada di sana ya, misalnya menyelamatkan mangrove-nya, itu juga sangat penting, sangat penting. Itu butuh kesadaran semua pihak. Yang penting pemerintah provinsi harus hadir sehingga Bawean ini merasa bagian dari Jawa Timur. Sebagai salah satu provinsi penghasil ikan terbanyak, Jawa Timur memiliki hampir 300.000 nelayan. Jumlah tersebut akan mempengaruhi perolehan suara jika janji Luluk dapat meyakinkan hati para nelayan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Nah selanjutnya Oscar yang nggak kalah penting dalam pilkada tentunya adalah suara pemilih pemula nih. Kan banyak ya para pelajar yang baru berusia 17 tahun. Nah mereka ini juga sudah punya hak suara Oscar. Betul Ken, setuju banget nih Ken. Karena itu Dukcapil mempercepat perekaman IKTP agar para pelajar ini bisa ikutan nyoblos. Halo sahabat, bagi kamu yang berusia 17 tahun, sudah saatnya kamu memiliki KTP dan memiliki hak suara di Pilkada Serentak 2024 ini. Karena itu, Dinas Kependudukan Catatan Sipil melakukan percepatan perekaman KTP elektronik kepada para pelajar yang sudah berusia 17 tahun dengan cara mendatangi sekolah-sekolah. Seperti di SMA Negeri 6 Kota Bandung, satu persatu siswa yang sudah berusia 17 tahun diwajibkan mengikuti perekaman KTP elektronik
agar mereka dapat ikut serta dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini. Salah satu pelajar yang sudah mempunyai IKTP pun merasa senang karena hak suaranya akan diperhitungkan. Itu karena hak suara kita diakui gitu, dimasukkan suaranya gitu. Pentingnya suara pemilih pemula membuat Pemkot Bandung menargetkan perekaman IKTP bisa diselesaikan dalam waktu 1 pekan. Pemilih pemula itu ada hampir 30.000 ya, tadi ya. Hampir 30.000 semuanya. Sudah direkam 51%. Jadi tertinggal sekitar 8.000 orang. 8.000 itulah orang ya yang belum direkam. 8.820 yang belum. Nah ini dikebut. Pemkot Bandung mengimbau agar pemilih pemula menggunakan hak suaranya untuk menentukan masa depan daerah yang lebih baik. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Ya, kita beralih ke informasi yang lagi viral nih, Ken. Di mana gelar doktor kehormatan honoris causa yang didapat Raffi Ahmad di Thailand beberapa waktu lalu menuai kontroversi di kalangan publik, bahkan sampai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi. Nah, Kemdikbudristek menemukan bahwa kampus UIPM yang juga ada di Bekasi, Jawa Barat, ternyata belum memiliki izin dari pemerintah Indonesia, Oscar. Kemdikbud pun tidak mengakui gelar honoris causa yang didapat Raffi Ahmad di Thailand. Artis Raffi Ahmad dalam sebuah video yang diunggah di media sosial X 27 September lalu mendapatkan gelar doktor kehormatan atau honoris causa yang diberikan Universal Institute of Professional Management atau UIPM di Thailand. Video ini pun mendapat sorotan publik dan menuai kontroversi. Dan melalui Instagram @raffinagita1717, Raffi Ahmad mengunggah foto dirinya bersama keluarga setelah menerima gelar doktor kehormatan tersebut. Karena mendapat sorotan publik, pemberian gelar honoris causa kepada Raffi Ahmad mendapat perhatian dari pemerintah. Pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan penelusuran terhadap keberadaan UIPM di Indonesia yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Dan tim investigasi Kemdikbudristek menemukan fakta bahwa UIPM belum mengantongi izin operasional di Indonesia. Temuan UIPM belum memiliki izin operasional di Indonesia ditegaskan Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Dikti-Ristek Abdul Haris pada 6 Oktober. Abdul Haris menegaskan jika tanpa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi dari pemerintah, maka gelar akademik seseorang, dalam hal ini Raffi Ahmad, tidak dapat diakui. Pihak UIPM Indonesia pun merilis pernyataan sikapnya terkait kisruh pemberian gelar honoris causa kepada Raffi Ahmad. Dalam surat tersebut, UIPM menegaskan bahwa gelar kehormatan diberikan kepada seseorang tanpa perlu mengikuti dan lulus pendidikan yang sesuai. Dan mereka menarik landasan hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980, di mana gelar kehormatan dapat diberikan baik kepada WNI maupun WNA. UIPM mengklaim pemberian gelar honoris causa kepada Raffi Ahmad dikarenakan kontribusinya dalam dunia industri hiburan dan dunia digital di bidang kreatif. Dan pemberian gelar tersebut dilakukan di Thailand. Pandangan berbeda muncul dari guru besar sekaligus Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BNPT, Cokorde Walmiki Samadi. UIPM dinilai tidak melanggar peraturan sepanjang tidak menerbitkan ijazah nasional. Lalu jika UIPM Indonesia tak berizin operasi, namun pemberian gelar dilakukan di Thailand, akankah gelar tersebut menjadi tidak sah? Atau hanya sebatas tak mendapat pengakuan pemerintah? Nah, meskipun masih pagi, Oscar, tapi nggak ada salahnya dong kalau kini saatnya cari referensi makan siang. Nah,
Ada info kuliner apa nih Oscar? Nah ini kali ini kita ajak sahabat TV nyobain soto umbul bening legendaris di Klaten, Jawa Tengah. Yang katanya ini udah jualan setengah abad loh Kenia. Wah berarti ini kalau udah setengah abad udah selama itu ya. Kita nggak perlu ragu lagi dong soal rasanya ya. Langsung aja yuk kita lihat. Ini dia liputannya. Kedainya memang sesederhana ini sahabat. Tapi soal rasa, menu soto umbul bening yang dibikin di sini itu sudah disuka sejak dulu kala. Adalah Mbah Bening selaku pelopor menu satu ini yang pertama kali membuatnya sekitar 50 tahun lalu. Kini sang cucu meneruskan penjualan kuliner legendaris tersebut dengan rasa yang otentik seperti aslinya, yakni berkuah kaldu ayam. Kalau khasnya itu kan kuahnya bening gitu mas. Oh bener Mbak, nggak pakai ikan atau apa gitu Mbak? Ya kalau kaldunya tetap pakai, tapi kalau penyajian gini kan enggak. Kenapa Mbak nggak pakai itu Mbak? Ya dari dulu kayak gini. Berlokasi di Dukuh Tegal, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, soto umbul bening ini masih menjadi menu favorit para pengunjung. Bedanya dengan bikinan si Mbah hanya ketiadaan daging ayam maupun sapinya saja. Tapi tenang aja sahabat, lauk lainnya tetap tersedia kok. Mulai dari ayam goreng, tahu goreng, dan tempe goreng. Wah, rasanya tetap tidak pernah berubah sejak dulu kala. Sejak dari zamannya simbahnya sampai sekarang turun ke anaknya. Rasanya nggak berubah. Sering kesini Mas? Wah sering, langganan saya. Kalau saya habis jemput anak pasti mampirnya ke sini. Udah legendaris, populer, enak, murah lagi sahabat. Soto umbul bening yang sudah termasuk nasi ini hanya Rp4.000 per porsinya. Ayam gorengnya aja cuma Rp6.000. Terus tempe tahunya cuma Rp1.000. Dijamin gak bikin dompet boncos deh. Mau cobain? Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji, RTV.